Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih peserta pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kemarin beberapa hari yang lalu ada informasi seolah-olah bahwa Paman Anwar Usman ya, yang terhormat mulia hakim Anwar Usman katanya akan kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ada sedikit misinformasi. Gua juga mungkin salah tangkap juga ya. Nah, lebih baik kita langsung baca teman-teman informasinya ya mengenai informasi tersebut. Jadi ceritanya kan, Anwar Usman itu kan dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan MK. Nah, oleh MK itu dia dinyatakan melanggar kode etik berat, kemudian dia dicabut, jabatannya ya, bukan dia dicabut sebagai hakim tidak, tetapi dia dicabut jabatannya sebagai ketua MK. Jadi sekarang dia adalah hakim biasa di Mahkamah Konstitusi, oke? Kemudian setelah dia diturunkan dari jabatan ketuanya, dia kemudian MK membuat rapat musyawarah untuk memilih ketua baru, ya kan? Memilih ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Nah, ketua MK yang baru namanya kalau nggak salah Suhartoyo ya, kalau nggak salah ya. Nah, SK Suhartoyo inilah yang digugat oleh si Anwar Usman. Kalau nggak salah teman-teman ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi SK tersebut yang dia gugat, dia mungkin mendalilkan bahwa SK itu melanggar hukum atau melanggar AAUPB gitu ya. Nah, jadi, kita langsung baca aja beritanya supaya teman-teman paham ya. Gue juga nggak terlalu ngikutin, tetapi kemarin baru ada kabarnya kan. Nah, langsung gue share ya teman-teman, biar lu tahu langsung beritanya ya. Karena ini berhubungan dengan Petun ya, karena gue kan lagi ribut ke Petun nih, lagi menggugat orang ke Petun ya. Jadi gue juga, cukup memahami Petun sekarang jadinya ya. Nah, jadi informasi dari CNN ya, tanggal 15 Februari, MK bantah info soal Anwar Usman jadi ketua MK lagi. Jadi ini informasi yang salah teman-teman, bahwa gugatan Anwar Usman di Petun itu belum selesai, masih proses. Karena masih proses, maka dia belum menjadi ketua MK. Salah satu dari petitum itu maksudnya apa yang dia minta ke dalam pengadilan. Nah, salah satu petitum dia dari gugatan dia ke pengadilan, salah satunya adalah minta dia dikembalikan menjadi ketua MK. Setahu gua begitu ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Nah, tapi bukan berarti itu dikabulkan ya, belum, ini belum dikabulkan ya. Oke, kita baca ya. MK mengklarifikasi narasi yang menyebut putusan Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali menjadi ketua MK ya. Itu salah, teman-teman ya. Hal itu bertalian dengan gugatan perkara nomor 604. Oke, gua itu gugatan bulan Desember 648, guys. Gua 648, dia 604. G ini artinya gugatan. G ini artinya gugatan katun. Gugatan keputusan tun ya. Kalau dia tindakan faktual, dia garis miring TF. Oke, G garis miring TF. Kalau dia tindakan faktual, tetapi kalau G ini berarti dia katun. 2023 Petun Jakarta yang diajukan Anwar ke Pengadilan Tun, yang salah satu petitumnya meminta agar dirinya menjadi ketua MK lagi ya. Jadi ini petitumnya. Jadi bolehkah Hakim Petun digugat ke Petun? Jawabannya boleh, teman-teman ya. Boleh. Bolehkah Hakim MK digugat ke Petun? Jawabannya boleh ya. Tidak benar, itu informasi data umum DSIPP Petun ya, Jakarta tentang gugatan 604 dengan petitum yang diminta penggugat ya. Jadi dia meminta untuk dikembalikan sebagai ketua MK lagi, tetapi itu baru petitum, baru permintaan, belum diputuskan apakah diterima atau ditolak oleh Hakim Tun ya teman-teman ya. Nah, kata juru bicara MK ya. Fajar menyebut data umum tersebut biasanya dimuat oleh pengadilan pada saat gugatan didaftarkan. Jadi ketika kita mendaftarkan gugatan, nanti apa-apa saja yang dalam gugatan kita itu akan muncul di dalam SIPP itu ya, SIPP informasi pengadilan gitu ya. Gue sih belum pernah lihat ya. Artinya itu bukan informasi bahwa putusan penundaan dikabulkan, enggak ya. Jadi di dalam petitum dari gugatannya si Anwar Usman pasti ada satu bagian yang namanya permintaan penundaan. Oke, jadi dia kan diturunkan dari ketua MK. Oke, ada SK dong, ada SK penurunan dia dari jabatan ketua MK. Nah, dia minta putusan ini ditunda. Karena apa? Karena dia sedang menggugat gitu. Nah, ini gue jadi belajar ya, Petun ya. Jadi paham sekarang ya. Jadi dia meminta salah satu bukan petitum ya. Ini namanya salah satu bagian dari surat gugatan permohonan penundaan. Artinya dia meminta keputusan ini ditunda dulu karena gue sedang menggugat. Gitu. Kalau ini dikabulkan, permohonan penundaan ini dikabulkan, maka otomatis dia kembali menjadi ketua MK sampai ada keputusan berikutnya mengenai putusan dia. Oke? Jadi kalau ada permintaan putusan untuk mengabulkan penundaannya,
maka keputusan mengenai pencabutan dia sebagai ketua MK itu akan ditunda. Nah, sidang jawaban gugatan saja belum digelar, baru tanggal 21 Februari nanti sidang lagi. Oke, jadi, yang gue tangkap sih sepertinya ini sudah masuk ke dismisal ya, sudah lewat dismisal. Jadi kalau kita gugat petun itu kan, sidang pertama adalah dismisal. Dismisal itu adalah untuk mengecek dia punya dokumen udah betul apa belum gitu kan. Sidang kedua biasanya masih dismisal, sidang ketiga tuh mungkin sudah ada putusan ya, sudah ada penetapan. Jadi ditetapkan bahwa dia ini boleh atau nggak boleh lanjut gitu. Kalau gue sudah 2 kali didis ya teman-teman ya, artinya gue 2 kali tidak memenuhi syarat. Nah, tetapi kalau dia sudah masuk ke jawaban gugatan, kemungkinan besar sudah lewatin sudah lewatin dismisal sehingga ini proses persidangan sudah dimulai gitu. Nah, 21 Februari yaitu hari Rabu ya. Wah, gue nggak ada sidang tanggal 21 Februari ya. Kalau ada sih gue mau datang ya, biar biar tahu juga ya sidangnya ya. By the way, semua sidang itu terbuka untuk umum teman-teman ya. Semua sidang terbuka untuk umum, dibuka dan terbuka untuk umum, jadi semua orang boleh lihat. Narasi mengenai Anwar menjadi ketua MK lagi beredar di sejumlah karangan ya, seperti pengamat hukum hingga penggiat pemilu. Ini salah teman-teman ya, mohon maaf. Belum ada keputusan dari Tun mengenai dia kembali atau tidak kembali menjadi ketua MK. Tetapi kalau permohonan penundaan dipenuhi, maka otomatis dia balik sementara ya. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengaku turut menerima narasi tersebut dari WhatsApp ya. Kalau yang saya terima bukan hanya WA pengamat hukum, tapi juga WA pegiat pemilu dan komunitas hukum tata negara ya, kata Ibu Titi. Titi mengatakan perkara Anwar masih berproses di Petun dan belum ada putusan. Betul ya, teman-teman ya? Betul ya. Menurut Titi, publik perlu lebih bijaksana merespon informasi yang beredar agar tidak mudah menimbulkan spekulasi dan provokasi. Betul ya. Penting untuk memeriksa dan memvalidasi informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Nah, jadi channel gua ini adalah untuk mengklarifikasi dan memvalidasi teman-teman ya bahwa keputusannya Petun belum ada. Artinya Paman Usman saat ini masih seperti itu, masih belum ada keputusan dan permohonan penundaannya juga belum dikabulkan. Nah, kalau itu dikabulkan maka dia akan kembali menjadi ketua MK karena keputusan itu ditunda. Namun saya sepakat bahwa publik perlu untuk mengawal perkara ini. Betul ya teman-teman ya. Kalau gua ada sidang sih gua akan hadir ya tanggal 21 ya, tapi gua nggak ada sidang tanggal 21. Gua sidang tuh tanggal 22. Gua sidang tanggal 22, tanggal 20 gua ada putusan sidang, tanggal 22 gua sidang, tanggal 21 nggak ada, nggak ada. Tanggal 20 gua ada sidang deh. Tanggal 20 gua ada sidang. Tanggal 21 nggak ada hari Rabu. Kalau ada sih gua nontonin ya, gua datangin tuh kalau gua ada sidang ya. Berdasarkan laman SIP Petun, perkembangan terakhir pada perkara ini adalah Majelis Hakim Tun mengeluarkan putusan sela. Ya, putusan sela, gua juga baru dengar ya mengenai putusan sela tanggal 31 Januari kemarin ya. Jadi, ini bunyinya ya, mengadili menolak permohonan dari pemohon intervensi 1 atas nama Profesor Denny Indrayana, SHLLM, PhD, dan pemohon intervensi 2 atas nama Pergerakan Advokat Nusantara ya, Parekat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI. Membebankan biaya dari putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir. Oh gitu, bunyi putusan sela kemarin ya. Nah, jadi yang kita pahami teman-teman bahwa Paman Usman kan menggugat MK kan, dia menggugat ketua MK kalau nggak salah ya. Dia menggugat ketua MK atau menggugat ketua MK-MK gitu ya. Di mana petitum pertama, permintaan pertama adalah meminta bahwa surat itu ditunda kan, permintaan penundaan supaya dia ditunda dulu yang surat pemecatan dia itu atau surat pengangkatan ketua baru ya, antara itu deh. Setelah itu kan baru masuk petitum. Nah, petitum itulah dia minta dikembalikan dong gua sebagai ketua MK karena keputusan keputusan kemarin itu salah. Gitulah kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ternyata ada yang namanya pemohon intervensi. Jadi ada orang luar yang bukan pihak berperkara, dia mau masuk ke dalam. Itu namanya pemohon intervensi, teman-teman ya. Jadi Profesor Denny kan dialah yang menggugat ke MK kan. Dia menggugat ke MK mengenai kode etik itu kan kalau nggak salah ya. Dia salah satu pihak yang menggugat ke MK mengenai kode etik dan kemudian dikabulkan dong, dikabulkan oleh MK-MK bahwa Pak Muhammad Usman melanggar kode etik. Nah, mungkin si Denny Indrayana ini merasa, kan gua dulu yang jatuhin dia dari ketua MK, sekarang dia mau gugat balik, gua mesti terlibat dong. Nah, kira-kira seperti yang gue paham ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Dia memohon untuk dia juga menjadi terlibat, menjadi salah satu pihak intervensi. Artinya dia menjadi pihak yang digugat kayaknya deh. Setahu gua seperti itu ya.
Karena kan dia menjatuhkan si Paman Usman, dia minta sekarang Paman Usman, menyerang balik, dia mau ikut terlibat sebagai termohon atau tergugat. Kira-kira begitu yang kupahami ya. Tetapi ditolak ya, ditolak oleh Petun. Ini ditolak mungkin gara-gara mungkin Petun merasa, "Kan ini bukan urusan lu," gitu kira-kira ya. Kan yang menggugat kan Paman Usman menggugat MK. Sekarang lu masuk sebagai intervensi, lu siapa? Eee, apakah lu pihak dirugikan? Bukan. Apakah lu pihak yang membuat keputusan? Juga bukan. Apakah lu pejabat Tun? Juga bukan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi feeling gua, begitu ya, keputusan dari Tun yang pertama adalah putusan selaknya itu menolak intervensi dari Profesor Denny dan 3 itu ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, karena kalau di PN itu kan lu boleh tuh sebagai intervensi satu, intervensi 2 gitu. Kalau Petun kayaknya susah ya. Kayaknya Petun tuh kayak agak-agak kaku dan agak-agak mereka belum terbiasa bersidang kali atau gimana gitu ya. Mereka memang hukum acaranya agak-agak berantakan dikit dah. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya masih belajar ya. Oke. Adapun jadwal sidang selanjutnya, agenda tanggal 21 Februari jam 10 pagi dengan agenda sidang berupa jawaban dari tergugat. Jadi penggugat sudah membuat surat gugatan, nanti tergugat akan bikin surat, jawaban ya, surat jawaban, kan ada replik, ada duplik gitu kan. Tapi di sini nggak ada replik duplik deh. Jawaban tergugat masuk, kemudian penggugat akan mengajukan saksi, kemudian, saksi dan bukti-bukti ya. Bukti-bukti itu bisa bukti surat, bisa saksi, bisa, keterangan ahli, bisa pengetahuan hakim, bisa juga dokumen elektronik. Ada 5 atau 6 gitu deh, yang namanya bukti-bukti. Setelah bukti sudah diajukan semua, hakim merasa cukup, barulah yang namanya, putusan. Nah, kita tunggu deh ya putusannya. Oke, itu teman-teman ya. Nah, by the way, gue punya pendapat pribadi ya teman-teman. Terus terang gue pendapat pribadi, gue termasuk orang yang tidak sepakat dengan tindakan dinasti politiknya Pak Jokowi dan Paman Usman ya. Tetapi di luar itu semua, yang namanya hukum harus ditegakkan dengan benar, teman-teman. Maksud gue gimana ya? Maksud gue gini, eh Paman Usman itu diturunkan dari jabatan dia secara melanggar hukum. Dan, secara melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itulah yang menyebabkan dia menggugat ke Petun kan, dan gua rasa dia ada benarnya teman-teman. Gua rasa dia ada benarnya. Coba deh kita kita tinjau lagi ya putusan MK 90 itu ya. Dia kan dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Kode etik nomor berapa yang dilanggar? Kan nggak jelas teman-teman ya. Nggak jelas loh, kode etik nomor berapa yang dilanggar. Kemudian bukti-bukti apa yang dimiliki oleh MK-MK? Nggak jelas teman-teman ya. Kan dia dinyatakan membocorkan semua ya, semua hakim dinyatakan membocorkan informasi mengenai putusan MK kepada pihak luar. Pertanyaannya, siapa yang membocorkan? Di mana dia membocorkan? Kepada siapa dia membocorkan? Tidak ada. Nggak ada teman-teman ya. Jadi putusan Profesor Jimli dengan segala hormat adalah putusan yang sewenang-wenang. Gitu ya. Tapi ini pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Boleh dong gua berpendapat ya. Putusan dari Profesor Gimli terhadap jatuhnya, Paman Usman adalah putusan yang sewenang-wenang. Negara ini nggak boleh begitu, Bos. Oke? Negara ini nggak boleh begitu. Mentang-mentang lu nggak suka sama orang, lu hantam dia pakai pakai kesewenang-wenangan. Nggak boleh begitu, Bos, nggak boleh, nggak boleh. Makanya gua menduga ya, terus terang gua menduga bahwa Paman Usman akan menang. Gue menduga dia akan menang, dan dia akan kembali sebagai ketua MK. Dan dipermalukan semua orang tuh, termasuk Profesor Jimli, Soehartoyo, semua orang akan dipermalukan semua sama dia karena apa? Karena hukum tuh nggak boleh sembarangan, gitu ya. Hukum tuh nggak boleh dilanggar dengan cara seperti itu. Hukum itu harus ditegakkan dengan benar. Oke, jadi terlepas terlepas dari gue tidak suka dengan cara kerjanya Paman Usman yang melakukan intervensi dan sebagainya, tetapi nggak boleh dia diturunkan dari jabatannya dengan cara seperti itu, gitu ya. Cara-cara yang sewenang-wenang, yang tidak pakai dasar aturan. Aturan apa yang dipakai oleh MK-MK kemarin itu, menjatuhkan Paman Usman? Aturan itu sewenang-wenang, gitu teman-teman ya. Nah, ketika aturan itu di-challenge ke pengadilan tun, kalah nanti MK-MK, ya kalah Mahkamah Kehormatan nanti. Nah, itu feeling gua dan itu hanya, eee pemikiran gua aja teman-teman ya, pendapat pribadi gua, dan kita akan buktikan nanti ya, kita akan buktikan. Dan gua rasa nggak ada alasan Paman Usman kalah sih, nggak ada alasan Paman Usman akan kalah karena putusan Profesor Jimli itu memang terlihat terlihat sekali diputuskan dengan sangat cepat, kemudian diputuskan sewenang-wenang, kemudian, melanggar kode etik yang mana nggak jelas, kemudian bukti-buktinya apa nggak jelas gitu ya. Kalau di Amerika nggak bisa lolos yang begituan ya. Jadi, eee, kita mesti berhenti
menghukum orang pakai pakai dasar hati pribadi gitu, nggak boleh. Kita nggak boleh menghukum orang pakai hati kita, pakai persepsi pribadi nggak boleh. Kita masih hukum orang tuh pakai undang-undang, pakai hukum, oke? Yuridis normatif. Oke, pakai istilah lagi ya, menarik ya. Kita masih hukum orang tuh pakai yuridis normatif ya. Pakai apa? Pakai yang tertulis di hukum, di undang-undang. Nah, MK itu yang gua curigai dan gua juga berpendapat sama dengan Pak Usmannya, telah melanggar hukum dan melanggar kesewenang-wenangan ketika menjatuhkan Paman Usman gitu. Terlepas dari gue tidak suka dengan perilaku Paman Usman ya, tetapi secara hukum harus ditegakkan gitu teman-teman ya. Nah, hukum itu mesti ditegakkan terlepas dari suasana hati kita gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi Profesor Jimli dengan segala hormat ya, ke depannya ya nggak boleh begitu lagi. Kalau lu bikin keputusan ya harus adil, harus benar, sesuai hukum, bukan sesuai kehendak pribadi, apalagi dengan banyaknya apa ya, dorongan dari rakyat kemarin itu ya. Dan Profesor Jimli kan kemarin mengatakan, mohon maaf ya kalau gue salah ya, Profesor Jimli mengatakan dia tidak pecat dia dari hakim, tetapi menurunkan dia dari ketua itu dengan alasan bla 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 gitu kan. Seolah-olah itu dirancang gitu loh. Seolah-olah itu dirancang untuk supaya dia nggak bisa ngelawan gitu. Karena kalau dia dipecat dari hakim dia boleh menggugat kalau nggak salah begitu ya. Nah kalau dia malah banding malah repot. Sehingga kita turunkan aja dia dari ketua MK sehingga dia nggak bisa membanding. Kan seolah-olah itu kan rencana. Lu merencana menjatuhkan orang nggak pakai hukum. Jadi dia tuh jatuh bukan gara-gara memang dia melanggar hukum gitu, tapi memang lu sudah berencana mengatur supaya dia itu nggak bisa banding. Ini tuh, aduh, aduh. Jadi itulah ya teman-teman, hukum tuh nggak boleh diperlakukan dengan cara seperti itu. Hukum tuh nggak boleh dicari-cari kesalahannya, kemudian dihantam, kemudian dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Tetapi ketika dia melawan balik, menggunakan pengadilan tun, bisa berbalik arah, bos. Bisa berbalik arah. Sekarang lu mesti buktikan dia itu salah kode etik, salah apa? Ya kan? Nanti pengadilan tun pasti akan bertanya dong kepada Profesor Jimli atau kepada MK, kalian ini nurunin dia, dasar hukumnya apa? Salahnya dia apa? Mana bukti-bukti bahwa dia bersalah? Cilaka, bos, nanti bos. Bisa cilaka. Ya, kalau lu nggak bisa buktikan kalau dia bersalah secara yuridis formatif ya, normatif ya, udah dia akan kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan dipermalukanlah semua orang-orang itu ya. Gitu ya. Itu teman-teman pendapat pribadi gua dan gua rasa kita perlu untuk memantau hal seperti ini ya, karena ini adalah salah satu peristiwa hukum di Indonesia ini yang perlu kita pantau ya teman-teman ya. Tanggal 21 itu bulan hari Rabu, gua rasa sih gua nggak bisa datang ya. Tetapi kita perlu pantau teman-teman. Mudah-mudahan ada media yang akan menyiarkan ya secara live supaya kita bisa tahu bagaimana persidangannya. Karena petun ini menarik teman-teman ya. Petun ini sangat-sangat menarik dan gua sampai ketagihan sekarang ya menggugat orang ke petun ya. Terutama KPP Taman Sari dan Kanwilnya ya karena diduga ada banyak pelanggaran hukum yang terjadi. Tapi masih dugaan teman-teman ya. Dan gua akan selalu update ke teman-teman semua bagaimana gugatan pengadilan gua ya teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Dan kita akan menggugat semoga Paman Usman dan kita semua bisa memperoleh keadilan teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.